mencoba lakukan tusukan dan kali ini lagi kita lihat Ini dia. Rizky Afrizal kirimkan sebuah umpan singkat. Oh, sudah cukup baik tadi. 그래서 저와 함께 했던 선수들을 뿌리치고 제가 갈 수가 없었기 때문에 제가 그 선수들과 함께 환경이 좀 더 좋은 Begini pernyataan pelatih Korea Selatan U19 yaitu Lee Chang-won usai pertandingan antara Timnas Indonesia U19 versus Korea Selatan U19. Lee Chang-won mengungkapkan kekecewaannya atas kurangnya dukungan dari masyarakat Korea Selatan terhadap tim nasional mereka. Dalam pernyataannya, Lee Chang-won tidak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya melihat ribuan supporter Indonesia yang hadir di Stadion Mokdong untuk menyaksikan langsung pertandingan tersebut. Ia menyatakan bahwa dukungan yang diberikan oleh para supporter Indonesia sangat mengagumkan, bahkan membuatnya merasa iri karena suasana stadion lebih didominasi oleh warna-warni supporter Indonesia daripada supporter tuan rumah. Saya sangat terkejut melihat begitu banyak supporter Indonesia yang hadir di stadion hari ini. Mereka datang dari jauh hanya untuk memberikan dukungan penuh kepada tim mereka. Saya benar-benar iri dengan semangat dan loyalitas yang mereka tunjukkan. Ini adalah sesuatu yang seharusnya menjadi teladan bagi supporter sepak bola di Korea Selatan. Menurut Lee Chang-won, meskipun timnya berhasil menjuarai turnamen tersebut, tidak ada perayaan yang berarti dari masyarakat Korea Selatan, baik di stadion maupun di luar. Hal ini membuatnya merasa kecewa karena menurutnya, kemenangan ini seharusnya bisa menjadi momen yang dirayakan bersama oleh seluruh masyarakat Korea Selatan. Sayangnya, meskipun kita meraih kemenangan, saya tidak merasakan adanya perayaan dari masyarakat kita sendiri. Stadion hampir seluruhnya dipenuhi oleh supporter Indonesia, dan hanya sedikit sekali orang Korea yang datang untuk mendukung tim kita. Ini menjadi refleksi bagi kita semua, apakah kita benar-benar mendukung tim nasional kita, tambahnya. Di sisi lain, Lee juga memberikan penghargaan kepada Timnas Indonesia U19 yang telah memberikan perlawanan meski akhirnya harus mengakui keunggulan timnya. Ia menekankan bahwa dukungan supporter yang kuat seperti yang ditunjukkan oleh pendukung Indonesia adalah salah satu faktor penting dalam membangun semangat dan mentalitas tim. Begini jalan pertandingannya. Timnas U19 Korea Selatan mengalahkan Timnas U20 Indonesia dengan skor 3-0 dalam pertandingan Seoul Earthon Cup 2024 di Mokdong Stadium, Minggu, 1 September tahun 2024. Timnas U19 Indonesia dalam ambisi untuk turun menutup turnamen dengan kemenangan. Hanya butuh 5 menit, Korea sukses mencetak gol. Lewat tendangan pojok, Kim Dong-min mengirim umpan ke kotak penalti yang diterima oleh Shin Min-ha. Sundulan Shin langsung menghujam gawang Indonesia. Unggul 1 gol, Korea terus memberikan tekanan hingga 10 menit laga berjalan. Di menit ke-25 Korea sukses mencetak gol kedua lewat kombinasi Hong Seok-hyun dan Kim Tae-won. Korea Selatan U19 menguasai bola dengan baik di depan gawang sebelum umpannya diselesaikan lewat sepakan Jitu Kim yang melaju mulus ke gawang Indonesia. Kali ini umpan Kim Dong-min mengirim bola ke kotak penalti dan diterima dengan sundulan Hong Seok-hyun pada menit ke-32. Skor 3-0 untuk keunggulan Korea bertahan hingga akhir babak pertama. Di babak kedua pada menit 71 Timnas Indonesia U19 mulai menggempur pertahanan Timnas Korea. Bola dieksekusi oleh Alvarez Buffon tapi masih melebar dari gawang Korea. Kembali ancaman dari Rizky dari sisi kiri tapi eksekusinya masih bisa dihalau bek Korea, 73. Korea yang menguasai bola membuat Indonesia semakin sulit membangun serangan. Kemenangan Korea dengan skor 3-0 bertahan hingga akhir pertandingan. Berita kedua. Begini pernyataan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan apresiasi dan pujiannya terhadap penampilan Timnas Indonesia U19 setelah mereka menyelesaikan pertandingan terakhir melawan Korea Selatan U19 dalam turnamen Seoul On Ice Cup 2024.
Erik menyebut bahwa performa timnas Indonesia U19 dalam laga ini sangat luar biasa, bahkan mengingatkannya pada pertandingan ketika Indonesia berhasil mengalahkan Argentina U19 di laga sebelumnya dan kalah telak saat melawan timnas Thailand U19. Dalam pernyataannya, Erik menyoroti bahwa peningkatan kualitas permainan timnas Indonesia U19 terlihat jelas di pertandingan melawan tuan rumah Korea Selatan. Timnas Indonesia U19 bermain luar biasa hari ini, seperti saat mereka mengalahkan Argentina U19, ujar Erik. Ia menilai bahwa pertandingan melawan Korea Selatan menjadi bukti dari potensi besar yang dimiliki oleh skuad Garuda Muda, terutama ketika mereka bermain dengan formasi dan pemain yang optimal. Erick Thohir juga mengomentari kekalahan timnas Indonesia U19 saat melawan Thailand di pertandingan sebelumnya. Menurutnya, pelatih Indra Syafri memang tidak menurunkan skuad terbaiknya saat itu, karena fokus utamanya adalah mencoba beberapa pemain baru yang dibawa ke turnamen ini. Pelatih Indra Syafri berdalih kekalahan dari Thailand disebabkan oleh rotasi pemain, karena memang tujuan dari turnamen ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada semua pemain yang dibawa, jelas Erik. Indra Syafri sendiri juga mengatakan bahwa rotasi pemain di laga melawan Thailand adalah langkah penting untuk mengevaluasi dan mengambil kesimpulan terkait kekuatan tim secara keseluruhan. Namun, saat menghadapi Korea Selatan, Indra menurunkan pemain inti, dan hasilnya pun terlihat jelas dari penampilan impresif timnas Indonesia U19. Selain memuji penampilan timnas Indonesia U19 saat melawan tuan rumah Korea Selatan, Erick Thohir juga menyinggung dampak dari kemenangan timnas Indonesia U19 atas Argentina. Menurutnya, kemenangan tersebut telah meningkatkan rasa percaya diri para pemain, termasuk pemain diaspora yang semakin yakin untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Salah satu pemain diaspora yang menyatakan kesiapan bergabung adalah Eliano Reijers, yang menyaksikan langsung bagaimana timnas Indonesia U19 mampu mengalahkan Argentina. Setelah melihat kemenangan melawan Argentina, Eliano Reijers mengatakan bahwa dia sangat siap membela timnas Indonesia U19. Eliano Reijers juga mengatakan meskipun timnas Indonesia U19 tak menjadi juara di turnamen ini. Sebab event ini dijadikan sebagai laga uji coba jelang kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2025. Bagi Eliano Reijers yang terpenting, timnas Indonesia U19 mendapatkan deskripsi skuad sebenarnya. Siapa yang akan dipertahankan dalam tim, siapa yang akan didegradasi, dan siapa yang dapat promosi. Maka akan memahami kondisi timnas U19, bahwa event ini tujuannya sebagai ajang uji coba. Bukan untuk prestasi seperti di Piala AFF atau AFC yang akan datang. Meski tetap membawa gengsi dan martabat bangsa. Sangat jelas, Indra Syafri bertanggung jawab atas semua pemain yang dibawa ke Korea Selatan untuk uji coba ini. Dan sudah berbuat adil kepada semua pemain, untuk ditampilkan. Lalu dinilai, apakah nantinya layak untuk masuk skuad timnas U20 dalam kualifikasi Piala Asia 2025. Bahkan Eliano Reijers juga memberikan pujian kepada timnas Indonesia U19 di turnamen Seoul On Ice Cup ini. Karena timnas Indonesia U19 jadi sorotan banyak orang sejak berhasil mengalahkan anak emas FIFA, yaitu Argentina dalam ajang Seoul On Ice Cup. Di laga terakhir saat melawan timnas Korea Selatan, bahkan dia juga memuji pemain timnas Indonesia U19, sebetulnya mampu mendapatkan sejumlah momentum untuk mencetak gol. Sayangnya, ada banyak peluang yang tak bisa dimaksimalkan. Setidaknya, skuad asuhan Indra Syafri bisa melepaskan total 8 tembakan sepanjang laga saat melawan timnas Korea Selatan. Erik menutup pernyataannya dengan optimisme tinggi terhadap masa depan timnas Indonesia U19. Ia yakin bahwa dengan proses pembinaan yang tepat dan kesempatan yang diberikan kepada pemain-pemain muda berbakat, timnas Indonesia akan terus berkembang dan mampu bersaing di kancah internasional.